Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Arbiati Rami dari TK Negeri Pembina. Di sebelah kanan saya Mahriani dari SMP Negeri 1 Paringi. Di sebelah kiri saya Laila Hernawati dari TK Negeri Harapan Bangsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rami. Waalaikumsalam Bu Mahri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu kan nanti akan melakukan coaching nih. Nah, sebelum melakukan coaching saya ingin melakukan praobservasi dulu. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu. Sebagai langkah awal, nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan. Dan jangan lupa yang disesuaikan nanti dengan prinsip coaching. Sekarang pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan secara spesifik? Untuk spesifik sih saya ingin meningkatkan tentang mendengarkan dengan aktif tadi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, maka yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan nanti selama proses coaching? Tentu saja saya ingin agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi saat ini. Oke, baik. Nanti saya akan kembali lagi setelah ini. Nanti setelah melakukan coaching kita melakukan pasca observasi lagi ya Bu. Siap. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama. Assalamualaikum Bu Laila, selamat siang. Selamat siang Bu Mahri. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rahmi. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira untuk agenda pertemuan kita hari ini mau membicarakan apa nih? Aku ingin membicarakan tentang kerjaan. Kebetulan aku ditunjuk dipercayakan untuk menjadi PLT di TK yang baru. Kamu di sini untuk tugas PLT sama dengan tugas kepala sekolah yang sebenarnya. Sementara aku belum berpengalaman, kemudian aku masih belum mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan. Nah, jadi aku hari ini ingin berbagi bagaimana menjadi PLT yang baik, menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan. Baik, karena Ibu ini kan termasuk tugas baru yang kiranya belum pernah dialami sebelumnya ya Bu ya. Jadi untuk sekarang maunya Ibu kan mau bagaimana caranya dapat melaksanakan tugas Ibu secara lebih baik. Nah, kemudian situasi yang sedang Ibu alami itu seperti apa? Situasi yang saat ini saya alami, untuk sementara ini tugas di sekolah itu aman-aman saja, karena ada operator sebelumnya yang mengerjakan semua tugas dari kepala sekolah. Nah, di situ maunya ingin bekerja sesuai tugas dan fungsi dari PLT tadi. Untuk sementara aman. Kemudian yang itu tugas dari PLT tadi kan sama dengan kepala sekolah. Nah,
bagaimana bisa untuk melaksanakan yang baik begitu Ibu. Baik, dari permasalahan ibu tadi, bagaimana caranya agar ibu dapat melaksanakan tugas PLT itu? Sebenarnya itu hanya nama sih Bu ya. Kalau secara garis besarnya itu, ibu itu di sana memang benar-benar sebagai kepala sekolah. Nah, untuk itu sendiri apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan situasi yang diharapkan oleh ibu? Untuk mewujudkan situasi yang demikian, mungkin situasinya yang aman, nyaman, terkendali, dan ya berwibawa lah begitu untuk jadi seorang pemimpin. Nah, untuk yang rencananya yang bisa saya lakukan itu pertama dulu mewujudkan situasi itu bisa fokus dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan saat ini. Nah, saya ingin bagaimana caranya fokus saat mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan tugas yang sebenarnya tadi. Nah, Berarti ibu ini maunya fokus kayaknya itu ya. Untuk pekerjaan sendiri maksudnya mau sesuai porsinya. Nah, untuk ciri-ciri fokus itu sendiri seperti apa yang ibu maksud? Kalau ciri-ciri fokus menurut saya itu saya bisa mengerjakan tugas tanpa ada gangguan. Kemudian kadang Bu ya, untuk mengerjakan tugas PLT kebetulan kami kan penggerak, dan kebetulan juga saya guru penggerak saat ini, dan kebetulan berbarengan sama-sama itu baru dimulai saat ini kan pendidikan guru penggerak. Nah, saya ingin fokus bisa mengerjakan dari pekerjaan itu dari sekolah penggerak. Saat diberikan tugas penggerak kita bisa mengerjakan, kemudian untuk guru penggerak kita bisa mengerjakan. Selain itu tugas PLT ada yang kerjaan lain itu saya pengennya mengerjakannya itu secara tuntas. Dalam artian fokus berarti kan saya tanpa gangguan bisa mengerjakan dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang diharapkan begitu Ibu. Berarti artinya setiap pekerjaan itu mau itu berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Kira-kira menurut ibu sendiri gangguan yang bisa membuat ibu tidak fokus sendiri itu yang seperti apa sih? Begini Bu, kadang saat saya mengerjakan tugas PLT dari tugas PLT belum selesai mengerjakan tugas, ada lagi tugas baru. Nah, itu yang membuat saya tidak fokus, dan tugas baru itu harus segera harus selesai. Biasa untuk pekerjaan diberitahu hari ini sore harus dikumpul. Nah, itu yang mengganggu kefokusan dari saya itu Bu. Baik, semoga kedepannya ibu bisa untuk melakukan fokus itu sendiri. Untuk melakukan fokus itu, siapa kira-kira yang bisa membantu ibu untuk mengembalikan dan meningkatkan fokus tersebut? Biasanya itu anak saya. Nah, jadi saya membuat catatan kecil itu saya buat dua sebagai pengingat dari diri saya, dan saya serahkan kepada anak saya. Kepada anak saya berpesan, Aisyah, ini agenda ibu untuk yang artinya kan kegiatan yang harus dikerjakan secepatnya. Ini tolong kalau ibu kasihkan bekerja yang lain tolong diingatkan. Jadi sewaktu-waktu anak Bu hari ini ibu ini, nah jadi anak saya yang mengingatkan, Bu hari ini ibu tugasnya ini harus dikerjakan. Nah, dia sebagai pengingat bagi saya. Nah, jadi untuk sementara itu Bu membuat catatan kecil sebagai pengingat tugas yang harus saya kerjakan. Baik, misalnya dari kita menghitung skala nih Bu ya, dari 1 sampai 10. Anggaplah kalau di angka 10 itu ibu sudah bisa meningkatkan fokus ibu dengan lebih baik. Kemudian kalau di angka 0 itu artinya fokus ibu sama sekali anggaplah belum terjadi kefokusan tersebut. Kira-kira nih di antara skala 1 sampai 10 ibu sudah berada di angka berapa? Kalau kefokusan itu kadang turun naik Bu. Di sini tergantung situasi kita. Misalnya kondisi kita kurang fit, otomatis
untuk kefokusan itu lambat. Kadang kalau kita dalam keadaan baik, moodnya baik, itu kita untuk pekerjaan bisa langsung kita kerjakan. Itu saat kita kembali stabil. Dan kemudian untuk kefokusan yang mungkin dari level tadi yang sudah Ibu katakan, ya, saat ini untuk kadang oleh karena banyak kegiatan, saat ini saya level 6 lah gitu. Baik, anggaplah Ibu bilang tadi kan untuk skala fokus Ibu sendiri itu sekarang berada di level 6. Tentu sebagai pribadi Ibu mau meningkatkan fokus Ibu kira-kira di level berapa kalau Ibu mau meningkatkan? Kalau tentang kefokusan saya maunya sih 10. Tapi itu tadi kembali Bu. Nah ini kan bisa turun naik sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi untuk sementara paling tidak itu saya harus mengembalikan kefokusan untuk pekerjaan yang supaya menghasilkan lebih baik itu ke 8 lah. Iya, paling tidak. Angka 8 itu sebagai gambaran sendiri fokusnya seperti apa? Kalau di sini untuk angka 8 kadang untuk tugas yang untuk beberapa hari ke depan, kalau keadaan situasi dan kondisi memungkinkan, itu bisa saya langsung kerjakan sebelum hari hanya. Nah, jadi misalnya hari ini bisa dalam keadaan moodnya baik, saya kerjakan dulu tugas yang akan datang. Nah, jadi untuk tugas yang kita siap, misalnya nih, dikumpul tanggal 2, kebetulan kita sudah siap itu tanggal 30. Jadi kita ya enjoy aja. Nah, kita hadapi yang kemudian tugas yang lain dulu kita kerjakan lagi. Jadi didahulukan tugas yang itu tadi yang mungkin dalam situasi yang baik, memungkinkan fokusnya masih normal, itu kita kerjakan lebih dulu. Berarti yang sekiranya deadline-nya yang lebih cepat yang didahulukan kira-kira seperti itu ya. Kan ini untuk tugas hari ini sudah ada kurang deadline-nya, kemudian ada lagi tugas yang akan secepatnya itu yang dikerjakan lebih dahulu meskipun belum tanggal dari pengumpulan. Kira-kira dari rencana Ibu tersebut bisa berada di skala tersebut, Ibu kira-kira akan melakukan rencana apa untuk kedepannya? Untuk rencana ini Bu, fokusan untuk ini saya akan belajar dulu di tempat kepala sekolah yang sudah kebetulan kepala sekolah yang saya tempati itu kan kepala sekolah yang sudah mumpuni, ya beliau sudah asesor. Nah di situ saya akan banyak belajar di situ, kemudian belajar lagi di operator yang saat ini memegang kendali dari sekolah. Nah, kemudian saya akan belajar lagi dengan kepala sekolah dalam forum rapat yang akan datang. Dan di situ ada kegiatan rapat paguyuban, ada rapat semua khusus kepala sekolah dikumpulkan. Begitu Ibu. Baik, kira-kira ada strategi yang lainkah yang akan Ibu lakukan? Ada enggak? Nah begini, kalau masalah strategi mungkin saya akan mengerjakan pekerjaan atau tugas yang mungkin dikejar yang satu persatu. Jadi kita cari dulu kira-kira tugas mana yang mungkin lebih awal dan tugas yang mana yang akan belakangan. Baik, untuk waktu sendiri nih, kira-kira berapa lama sih waktunya yang Ibu butuhkan? Kalau menyesuaikan tadi dari kondisi atau situasi dan kondisi. Kalau masalah waktu, ya kadang kan turun naik itu. Keputusannya itu kita lihat jika moodnya memungkinkan untuk double bekerja, maka kita akan kerjakan dengan kerjaan yang setutup sampai tuntas. Jika moodnya kurang baik, saya berhenti dulu Bun. Kadang kalau untuk jika fokusnya kurang, maka kita akan pekerjaan tidak menghasilkan dengan baik. Biasanya Ibu melakukan apa sih untuk mengembalikan fokus tersebut? Ini mungkin untuk mengembalikan kefokusan itu, kalau saya sukanya itu yang sepi, tanpa ada musik, ya, menyepi ya Bu ya. Jadi otomatis pekerjaan itu kadang malam belum kerjakan. Bisa semuanya sudah tidur ya. Iya baik. Soalnya kalau berisik itu saya
belum bisa konsentrasi. Baik. Setiap orang pasti punya bagaimana cara untuk mengembalikan fokus itu masing-masing. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan kita hari ini? Pertama tadi saya akan saya menggunakan apa rencana untuk solusi pernikahan saya, dan ada strategi, dan kemudian saya akan melaksanakan dari rencana dan strategi itu. Siapa nih yang bisa membantu Ibu? Kalau saat ini untuk membantu belum, ya tadi mungkin termasuk anak saya untuk mengingat. Kalau sebagai tadi operator, namun saya tidak begitu banyak berharap karena beliau untuk berbagai kegiatan. Jadi kita kembali ke fokus diri sendiri. Baik, siap. Kapan kira-kira Ibu akan memulai strategi ini? Kalau strategi ini kita akan mulai pertama dulu dari mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat itu. Kita bergabung dengan kawan-kawan, berkolaborasi, kira-kira mana pekerjaan yang harus saya kerjakan sebagai PLT, kemudian sebagai tokoh penggerak dan sebagai guru penggerak, yang mana kegiatan untuk daun guru itu kita kembalikan kepada guru. Baik, seru sekali Bu berbagi cerita bersama Ibu hari ini. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita sehingga menemukan solusi dan menemukan jalan untuk pemecahan dari permasalahan. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu ya. Sudah tercerahkan itu karena sudah menemukan juga solusi. Nanti Ibu boleh nanti ya berbagi cerita setelah Ibu melakukan strategi ini nanti. Siap ya? Siap Ibu. Oke, Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Bu. Kita akhiri ya sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sebelum Aku minta baju panas ya. setelah tadi Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Oke. Apa saja yang sudah Ibu lakukan, indikator terkait saat Ibu melakukan coaching? Baik, terima kasih. Dari saya saat melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan pertanyaan dengan algoritma, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali untuk bercerita sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, menurut saya tadi saya sebagai observer saatnya Ibu melakukan coaching, prosesnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian si coaching juga sudah menemukan solusinya dengan baik. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Nah, terakhir ada dan Iya. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi setelah Ibu melakukan coaching tadi? baik, setelah melakukan coaching tadi, saya tertarik untuk mengembangkan, yaitu dengan memahami lagi alur data ini sehingga saya dapat melakukan berbagai pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, oke. Saya tunggu ya Bu ya nanti di proses coaching-coaching berikutnya. Oke, Terima kasih Bu. siap. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Rahmi. Wah, hari ini mau jadi coaching ya? Ya, Nah, insyaallah. Iya, semoga lancar ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tinta dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan. Dan jangan lupa yang didiskusikan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah,
Yang akan saya tanyakan diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan kompetensinya itu 6%, mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik Bu, kemudian kompetensi apa yang ingin ditingkatkan secara spesifik? Yang akan saya tingkatkan ini yang mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot itu. Baik, kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan selama proses coaching? Yang saya inginkan yaitu coacher bisa menemukan solusi dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, kemudian dapat menemukan jalan yang mana yang dia inginkan. Ya baik Ibu, semoga nanti lancar ya proses coachingnya. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Mari. Alhamdulillah. Selamat siang. Siang Bu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ini Bu Mari. Apa pembicaraan kita hari ini? Ya kira-kira topiknya apa? Ini hari ini. Yang ingin saya bicarakan tentang masalah kegiatan yang begitu banyak Bu. Akhirnya kan saya bingung nih bagi waktunya gimana cara menyelesaikan permasalahan pekerjaan di sekolah, pekerjaan sebagai guru penggerak, kemudian pekerjaan mengajar, pekerjaan sebagai lokasi. Nah itu yang membuat saya akhirnya bingung untuk membagi waktu. Ya, berarti Ibu Mari banyaknya tugas yang dari sekolah, baik itu dari pribadi, guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, sebagai lokasi. Jadi Ibu merasa bingung. Nah mungkin apa yang ingin Ibu dapatkan tentang percakapan kita hari ini? Saya ingin dari hasil pembicaraan kita hari ini, saya ada solusi loh. Kira-kira bagaimana caranya supaya semua pekerjaan saya bisa terhandle dengan baik Bu. Mungkin itu aja Bu solusinya kira-kira. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi untuk menghandle dari pertanyaan Ibu. Nah kemudian apa yang kira-kira yang Ibu bisa lakukan setelah percakapan hari ini? Yang pertama mungkin saya ingin memilah dulu pekerjaan mana yang paling prioritas, yang paling penting. Yang kemudian mana pekerjaan yang dikejar deadline, terus mana pekerjaan yang kira-kira bisa diabaikan sebentar lah, bisa diabaikan untuk ditinggalkan sih, bukan. Tapi istilahnya kalau pekerjaan yang lain sudah selesai baru saya kerjakan. Mungkin ya itu Bu yang paling urgent yang harus saya kerjakan lah. Ya, cara menghindarinya bola. Jadi biar Ibu Mari bisa membagi waktu. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu. Kira-kira ada yang membantu pekerjaan Ibu dalam menghandle semuanya supaya terlaksana dengan baik. Kalau untuk di rumah mungkin tidak ada ya Bu ya, semuanya kan anak-anak juga masih kecil, suami juga tidak paham dengan masalah kita sebagai guru. Kemudian kalau untuk di sekolah sebenarnya kawan-kawan sepertinya bisa sih membantu, tapi kan semuanya juga punya pekerjaan masing-masing, jadi tidak mungkin kan paling tidak istilahnya mensupport lah support pekerjaan saya. Kalau ada pekerjaan yang di kegiatan-kegiatan di sekolah, paling tidak saya pengen mereka bekerja sama dengan baik supaya saya tidak mengerjakan sendirian. Iya, supaya semuanya berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Apa kira-kira menurut Ibu yang bisa memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan baik? Yang bisa berjalan dengan baik itu sebenarnya tadi yang pertama kan ada perlu dukungan penuh dari rekan kerja. Kemudian kalau ada kegiatan itu
misalnya dari kepanitiaan Bu, nah kepanitiaan itu sebaiknya saling kolaborasi lah, sesuai dengan topoksi kegiatannya masing-masing. Nah, saya pengennya kalau mentang-mentang saya akan Wakasek, semuanya diputuskan oleh Wakasek. Nah, itu sebenarnya tidak ingin saya inginkan. Dan istilahnya kerjakanlah sesuai dengan tupoksi yang yang lain. Dan saya cukup bersedia membantu jika memang dibutuhkan. Sebenarnya itu sih Bu yang menurut saya yang paling ideal lah istilahnya untuk pekerjaan yang bisa meringankan pekerjaan saya sebenarnya itu. Untuk meringankan semuanya itu ada dukungan dari kawan-kawan, dari kepala sekolah. Mungkin apa siapa lagi yang ada bisa mendukung selain dari mereka itu? Mendukung pekerjaan Ibu. Yang paling berperan sebenarnya kepala sekolah Bu. Karena kan untuk kepala sekolah yang punya peranan paling penting di sekolah. Beliau sebagai atasan saya sangat perlu dukungan beliau. Nah, contohnya kalau saya ingin minta bantuan teman kan saya tidak mungkin menegur Bu. Nah, istilahnya. Tapi kan saya pengennya kepala sekolah pada saat kita di forum yang orang banyak, kita tidak perlu menyantil satu orang. Nah, tapi kan kita perlu kata pengantar dari beliau supaya kita handle semua sesuai dengan pekerjaannya, tidak ada yang terbengkalai, saling dukung, saling bertransformasi lah istilahnya. Kalau kita maju semua, istilahnya seperti itu. Iya. Dalam artian semuanya berperan sangat penting. Nah begini, kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu dari sampai level berapa sudah? Kalau saat ini sih sepertinya masih level 5 sih Bu, karena kan masih ada nanti kadang emosian, ada kadang bosan, jenuh, lelah. Sepertinya masih di level 5 sih. Level 5. Rencananya apa, mau ditingkatkan lagi atau bagaimana? Rencananya sih pengen naik Bu levelnya, ya paling tidak 8 lah. Iya, kira-kira 8. Kapan itu kira-kira Bu bisa dilaksanakan? Kalau untuk sekarang kayaknya minggu depan kan ada rapat ya, mungkin di saat itulah saya bisa mengeluarkan istilahnya rencana-rencana saya kan. Tadi di level 8-nya itu supaya apa ya, supaya pekerjaannya lancar semuanya, tidak ada beban. Nah, istilahnya kan seperti itu. Kayak kira-kira 1 minggu depan lah, nanti pas forum rapat saya akan bicara dengan kepala sekolah. Iya, tadi Ibu sebutkan ada rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Jadi apa kira-kira yang rencana-rencana itu yang sudah Ibu susun? Nah, rencana yang pertama tadi waktu rapat kan istilahnya Bapak Kepala Sekolah menyampaikan semua bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan saling kolaborasi lah, saling handle semua, tidak ada yang saling merugikan teman. Istilahnya kalau ada temannya yang maju, kita maju semua. Itu rencana saya. Dan kalau memang ada yang kesulitan kan saya siap membantu. Misalnya seperti itu rencananya. Berarti rencananya sudah ada. Nah, apa kira-kira strateginya untuk mewujudkan rencana-rencana Ibu tadi? Rencananya saya pengen ada adanya teman dekat saya yang mungkin yang bisa sepaham dengan saya, bagaimana cara kita bertransformasi supaya sekolah ini maju bersama. Itu sih strategi saya yang pertama dulu, pendekatan. Nah, pendekatan dengan teman sejawat kita, siapa yang bisa membantu rencana saya. Itu sih rencana saya. Ya, rencana sudah ada, strateginya bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bisa berjalan. Lalu kira-kira apa ya Bu kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Dari hasil pembicaraan kita ini saya sudah terbuka sih Bu, bahwa istilahnya yang pertama saya sudah mendapatkan solusi bahwa harus dibicarakan. Misalnya kan jangan dipendam, misalnya memang masih emosi, kita belajar meredamkan emosi tadi, dan intinya saya harus bisa berkolaborasi. Misalnya saya harus bisa mengajak teman-teman, ayo kita kerja sama-sama, ayo kita maju sama-sama. Mungkin itu sih Bu, intinya tadi komunikasi Dan kita merangkul kawan-kawan yang dari teman sejawat dan begitu juga dengan sekolah. Mungkin nanti kita akan
kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya tunggu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Mahri. Assalamualaikum. Sebelum penutupan, saya akan melakukan pertanyaan setelah Ibu tadi melakukan coaching bersama dengan Bu Mahri. Nah, yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator saat melakukan coaching. Yang sudah saya lakukan, Ibu, saya sudah melakukan dengan anggota menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali untuk bercerita sehingga menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, kalau menurut saya tadi sebagai observer, percakapan Ibu Laila dan Bu Mahri tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alur juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga dapat menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mahri sehingga Bu Mahri dapat menemukan solusi atas permasalahan dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi tentang alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan berbagai pertanyaan yang berbobot, menggali lagi permasalahan dari coach sehingga menghasilkan solusi dari permasalahannya tadi. Baik Bu, semoga dilancarkan untuk kedepannya. Sukses selalu Bu Laila. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mahri. Alhamdulillah sampai bisa bertemu lagi Bu Mahri. Nah, hari ini kan Ibu ingin melakukan coaching. Nah, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan mendiskusikan tentang rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur Tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dengan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin ditingkat secara spesifik? Yang ingin saya tingkatkan itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Iya, bagus sekali Bu Mahri. Kemudian untuk yang ketiga nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan selama proses coaching. Oke, selama proses coaching nanti saya ingin coach menemukan solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Silakan Ibu Mahri untuk masalah coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kita hari ini akan melakukan coaching nih. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan selama ada pembicaraan nanti? Baik Bu, terima kasih untuk pertemuan hari ini sih. Saya lebih ke mau curhat nih Bu. Semoga Bu Mahri mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Sangat bersedia sekali. Iya baik Bu, terima kasih. Gini nih Bu, saya ini kan sebagai calon guru penggerak. Nah, di saat bersamaan juga di sekolah saya ini juga kebetulan sebagai sekolah penggerak, dan saya pun ditunjuk sebagai komite pembelajar. Nah, untuk sekolah penggerak sendiri ini kami setiap bulannya itu pasti ada kegiatan yang namanya itu lokal karya. Nah, sama juga seperti
calon guru penggerak itu juga ada kan biasanya lokakaryanya. Nah, kebetulan kalau misalnya lokakarya itu tugas-tugasnya itu banyak Bun, dan tugas saya juga sebagai guru penggerak itu wah tidak bisa diungkapkan lagi banyaknya. Itu juga sama kita juga sebagai ibu rumah tangga kan dengan kegiatan di rumah itu banyak juga kegiatan yang lainnya, jadi susahnya saya membagi waktu antara tugas-tugas yang ada. Oke, berarti dari sini permasalahan itu sepertinya terlalu banyak pekerjaan, akhirnya ibu bingung nih mengatur waktunya untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu. Iya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih dari permasalahan ini apa yang ingin Bu dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini sih maunya saya itu menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa membagi waktu sehingga semua tugas-tugas yang ada ini kan terselesaikan dengan baik sebagai guru, sebagai calon guru penggerak maupun juga sebagai ibu rumah tangga. Oke, berarti intinya ibu ingin membagi waktu dengan sangat baik. Ya, Saya semua pekerjaan di rumah bisa teratasi, di sekolah juga bisa. Oke, situasi apa yang ibu inginkan kalau semuanya itu beres berjalan semuanya ketika seperti apa nih? maunya saya ya kalau misalnya kan ini sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu kan kalau saya sebagai komite pembelajaran itu maksudnya itu kan mewakili sekolah, bukan pekerjaan itu menumpuk di saya. Nah, kalau untuk guru penggerak sendiri kan itu anggaplah pribadi, dan kalau urusan rumah tangga itu kan semua orang pasti juga sebagai ibu-ibu juga mengalami hal tersebut. Nah, itu tidak bisa dicampur sih menurut saya dengan kegiatan di sekolah. Nah, ini saya itu kan mau fokusnya itu di sini dulu di sekolah penggerak ini. Nah, maunya saya itu kan kalau komite pembelajaran itu bukan hanya saya kayak gitu, bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan ada satu lagi teman saya sebagai komite pembelajaran. Nah, maunya saya berbagi dengan teman-teman lah di sekolah. Oke, ibu pengen semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi Iya. kan itu ya Bu ya. Oke, kira-kira situasi yang seperti apa nih yang bisa kita lakukan agar pekerjaannya itu bisa di-handle sama-sama nih? Maunya sih ini ya Bu, kan di sekolah ini terbagi juga beberapa usia kayak gitu. Nah, sedangkan di sekolah ini juga untuk penguasaan kayak IT itu juga terbatas. Nah, maunya saya ini untuk tugas-tugas tersebut kita bagilah sesuai porsinya. Misalnya yang sudah ini maksudnya yang sudah berumur anggaplah seperti itu, bisanya apa kayak gitu, misalnya duduklah bersama, misalnya menyumbang ide kayak gitu atau saran. Nah, yang bisa IT boleh nanti tugasnya, yang bisa berbicara boleh nanti presentasi. Maksud saya sih maunya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau ibu tadi pengennya kan kita berbagi nih, berbagi. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu ibu untuk melaksanakan istilahnya membagi pekerjaan lah? Siapa? Baik, menurut saya sih kalau saya sendiri ini kan tidak cukup kuat kayak gitu ya. Maunya itu kepala sekolah ini yang membantu membagikan tugas karena kan beliau juga berwenang di sekolah. Maunya saya seperti itu. Jadi intinya ibu perlu bantuan kepala sekolah untuk menghandle semuanya ya. Nah, kira-kira nih dalam situasi yang seperti ini, ibu berada di skala berapa nih? Kalau skalanya itu dari 1 sampai 10, kira-kira ibu berada di mana? Kalau untuk sekarang sih karena masih rasa empati tadi ya, mungkin masih di skala 6 kalau untuk sekarang ini menurut saya. Untuk ibu sendiri masih di skala 6. Oke. Kalau untuk teman-teman ibu kira-kira di skala mana Bu? Kayaknya itu sama aja sih Bu, karena ini kan termasuk salah saya juga menurut saya. Karena dari dulu itu karena pekerjaan itu kan saya terbiasa kayak gitu menghandle sendiri tanpa melibatkan teman-teman.
dulu kan saya belum ada kegiatan apa-apa. Nah, setelah lulus guru penggerak ini, jadinya saya keteteran. Nah, di situ saya merasa bahwa para teman-teman itu ternyata penting karena mereka juga tidak merasa di apa namanya dibau. Jadi kesadaran mereka itu juga ini lebih kurang kayak gitu. Jadi sama-sama lah artinya memperbaiki diri, sama-sama berada di skala 6 sekarang. Ya, berarti sama-sama. Nah, sekarang ibu pengennya mau di skala berapa nih? Ibu dan teman-teman maunya skala berapa? Maunya sih paling tidak di skala 8 ibu ya untuk kemudian Di skala 8. Kira-kira nih, ada rencana apa sih untuk mencapai angka 8 itu? kalau untuk mencapai angka 8 itu rencana saya sih untuk mengaktifkan komunitas belajar ya di sekolah. Jadi untuk setiap minggunya itu kita belajar bersama-sama memecahkan setiap masalah. Misalnya belajar dari apa yang saya pelajari dulu sebagai komunitas belajar ketika pelatihan sekolah penggerak itu dipecahkan sama-sama. Kemarin sudah sempat melakukan in-house training, cuma kan karena itu tadi adanya pemutasian secara berkala. Jadi kan yang terdahulu ibaratnya sudah bisa, datanglah lagi guru-guru yang baru yang katakanlah masih nol. Ya. Jadi kan harus kita bina lagi yang ini. Jadi ada kendala lagi nih kan? Itulah baru nih. Iya, kendalanya itu. Jadi maunya tuh aktif lah dalam komunitas belajar kayak gitu. Ibu tadi rencananya mau mengaktifkan komunitas belajar. Strateginya apa nih Bu, supaya aktif lagi nih? Strateginya yaitu kalau bisa diberi apa ya tanggung jawab itu atau mungkin kalau boleh ya sanksi supaya ini agak menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau yang berjalan kayak gitu ya mau masuk apa, mau ikut apa tidak kan tidak ada tindak lanjut. Tapi kalau menunggu yang lainnya full kayak gitu kan nggak jalan-jalan juga komunitas belajar ini. Berarti kan tadi Ibu ingin semuanya aktif kan nih? Tapi tadi ada beberapa kendala lagi nih, teman-teman ada yang tidak aktif. Iya. Itu berarti strategi Ibu lagi bagaimana cara mengaktifkannya itu tadi? Kemarin sih sudah pernah juga yang minta bantuan sama pengawas sekolah. Nah, untuk menghimbau nih teman-teman juga dikumpulkan sama-sama. Nah, kemudian aktif sih Bu untuk 1 minggu. Kemudian minggu berikutnya itu sudah tercerai-berai lah istilahnya. Tadi sama yang pengawasan. Iya, yang pengawasan itu karena kalau saya sendiri kan kurang berwenang dan itu kan agak susah juga menertibkan kalau tidak ada ketegasan dari kepala sekolah menurut saya. Kira-kira tadi kalau sudah dengan pengawas sudah dilakukan, ada lagi nggak strategi yang lain yang menurut Ibu ini belum dilakukan? Kira ada lagi nih? Ini ya Bu, mungkin melibatkan ini supaya apa, pengawas tadi ikut dalam komunitas belajar juga di sekolah. Karena kemarin kata beliau juga beliau bersedia untuk hadir di setiap komunitas belajar. Biasanya kan kami juga lakukan hari Sabtu, jadi santai aja kata beliau itu mau ada hadir. Berarti peran pengawas nih lagi yang perlu ditingkatkan ya? Ya. Kira-kira nih berapa lama kira-kira waktunya kita bisa mengaktifkan kembali nih teman-teman? Maunya saya itu kan kalau 1 bulan itu sudah aktif asal kita tuh konsisten melaksanakan itu. Asal konsisten ya Bu ya. Intinya konsisten itu tadi. Apa yang akan Ibu lakukan setelah kita nanti melakukan kegiatan bersama dengan pengawas dan kawan-kawan, kira-kira ada kegiatan apa tuh? Kegiatannya diantaranya kan ini untuk IT kan masih kurang. Jadi misalnya untuk dasar-dasar dulu nih Bu. Misalnya pembuatan apa, misalnya kayak gitu, sama-sama belajar dari dasar kayak gitu kan. Kemudian paling tidak misalnya tidak menggunakan laptop kan itu pakai HP juga bisa. Oke, kita ingin mengaktifkan pembuatan Canva ya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mengaktifkan kawan-kawannya untuk mempelajari Canva? Canva itu kebetulan juga untuk operator di sekolah itu mantap.
untuk mempelajari kanva tersebut. Jadi bisa diminta bantuan juga ya, sama-sama lah sama teman-teman yang mungkin ada yang bisa. Oke, berarti sudah ada nih yang pandangannya misalnya apa yang akan membantu ibu nih. Ya. Kapan kira-kira akan ibu mulai strateginya? Maunya sih Sabtu ini sudah Ini gas sudah ya, gitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diselenggarakan ya. Iya, amin. Sebagai penambah untuk ibu. Dari percakapan kita hari ini, apakah ibu sudah menemukan sesuatu? Alhamdulillah Bu, setelah pertemuan kita hari ini saya juga merasa plong, kemudian saya juga memiliki banyak gambaran dan menemukan banyak solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini. Apa tadi solusinya? Solusinya yaitu mengaktifkan komunitas belajar, kemudian meminta bantuan dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan melakukan kegiatan secara konsisten. Oke, nah berarti jalan kita sudah ada ya untuk menemukan solusinya. Iya. Oke, sekarang saatnya saya tunggu lagi kabar berikutnya. Oke, Setelah siap. strategi yang ibu lakukan, kita akan bincang lagi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya perbincangan kita. Baik. Kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan melakukan pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan indikator saat melakukan coaching terkait capaian yang dilihat? Tadi saya sudah melakukan pertanyaan sesuai dengan peserta, yaitu dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga tadi coaching dapat menggali atau bercerita dan kemudian menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, percakapan Ibu Mahri dengan Ibu Rahmi tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya pun sesuai dengan alur Tirta. Ibu Mahri dapat menggali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Rahmi dan Ibu Rahmi dapat menjawab pertanyaan tersebut dan menemukan solusi dari permasalahannya sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang terakhir nih Bu, Iya. kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami lagi tentang pemahaman alur kita. Kemudian saya ingin meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi nanti supaya di coaching berikutnya sudah berjalan dengan baik. Iya. Selamat kepada Ibu yang sudah melakukan coaching. Selamat mempelajari alur Tirta kembali dan memahaminya lebih dalam dan semoga dilancarkan untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, sampai jumpa lagi.